Jika, nah ini fungsi tabungannya. Ini sebagai penjelasan aja yang paling akhir ini. Jika S-nya misalnya 20, maka Y-nya 250 dan C 230. Kira-kira begini dari persamaan yang didapat di atas ini ya. Oke. Tugas yang sebelumnya udah selesai belum? Modul 1, 2, 3. Sudah ya? Untuk modul 4 hanya ujian tes formatif 1 aja. Oh ya, ya. Oke. Nah, untuk modul 4 ini hanya ujian soal modul 4 hanya ujian tugasnya tes formatif 1 aja. Kalau bisa langsung dikerjakan aja besok. Besok ada kerjaan lain? Sabtu. Mana tahu sibuk-sibuk ini masih belum selesai tugas manajemen atau apa. Ya, kalau bisa besok langsung dikerjakan tes formatif 1, langsung dikumpul ke saya. Yakin, bisa ya. Besok bisa dikerjakan tes formatif 1, jadi nggak lupa ya maksud saya. Bisa ya, hanya tes formatif 1 aja. Tapi yang fungsi konsumsi, fungsi tabungan tolong dicatat ya. Tanggal 24 yang bagi yang hadir, saya mau ya nggak apa-apa. Yang tanggal 24 saya tolong dibawa catatannya, saya mau lihat catatannya gimana. Catatan-catatan untuk ini dibawa aja catatannya. Catatan matematika yang dari awal sampai sekarang ya. Ini kalau memang mau melengkapi lagi PPT-nya udah saya buat nih, udah saya post di FB. Akar-akarnya nggak bisa pakai ini Microsoft di insert terus pakai Microsoft Equation. Akar-akar di situ bisa. Kalaupun mungkin nggak bagus-bagus banget, yang penting bisa dijelaskan dengan baik, pasti oke lah. Link nggak pakai link, dia Microsoft. Pakai Microsoft apa? Microsoft Word juga bisa. Terus insert, terus Microsoft Equation. Ini biar hari Minggu kita belajarnya agak ini. Mudah-mudahan modul 5-6 bisa diselesaikan hari Minggu. Karena sebenarnya sama aja. Modul 6 ini belajar fungsi permintaan dan penawaran.
Cuman bedanya yang untuk modul 6 dia ada pangkat kuadrat. Tuh. Yang Open Office Microsoft nggak ada ya di inimu ya. Biasanya memang kalau yang nggak diinstal Microsoft kadang. Pakai Excel bisa. Open Office saya kurang nggak terlalu enak ya makanya. Ya. Oke, kita belajar singgung dikit tentang fungsi nonlinear atau gimana? Ya kalau misalnya tanggal 24 bawa laptopnya, jadi bisa ditanya langsung kan, ada mas-mas, ada pengurus, ada tutor, bisa ditanya, kesempatan mumpung ya. Ya. Nah, kita belajar dikit nih sekilas, catatannya disiapin lagi. Mungkin kalau nggak sempat kita modul 56 nanti tanggal 20 jam 13.30 sampai 15 ya. Selesai makan siang bisa dikejar. Ini mau lanjut atau berhenti sampai sini? Berhenti sampai sini dulu. Soalnya ini udah setengah 12. Kalau lanjut besok tes formatif 1 modul 4 bisa ya dikerjakan ya. Langsung dikerjakan tanggal 24 dibawa aja. Oke. Ini sekilas aja ya. Seperti yang saya bilang, fungsi nonlinear itu berarti pangkatnya lebih dari 1. Nah, ini lebih, sebenarnya fungsi nonlinear ini lebih mendekati kenyataan, karena biasanya ekonomi dia selalu bergerak tidak beraturan. Jadi fungsinya apa? Kenyataan di lapangan, fungsi permintaan seperti ini, fungsi penawaran seperti ini. Kira-kira begitu yang mendekati kenyataan. Seperti sebelumnya kan, kalau grafik fungsi kuadrat itu berbentuk parabola. Kalau grafik fungsi rasional itu berupa hiperbola. Hiperbola ini bisa pangkat 3 gitu ya. Ini ada banyak yang offline ya. Nah, kalau ini linear ya. Kalau ini non-linear, pangkat kuadrat. Kalau ini juga non-linear karena dia 7/x. Ada juga istilah-istilah titik penggal, simetris. Titik penggal sumbu X berarti Y sama dengan 0. Kalau titik penggal sumbu Y, X sama dengan 0 gitu ya. Ada juga batas dan nilai asimtot. Batas nilai titik X dan Y mempunyai koordinat bilangan. Kalau asimtot itu garis lurus yang didekati oleh kurva dengan jarak yang semakin dekat dengan 0. Nanti dilihat di gambar. Ini faktorisasi. Nah, cara simple fungsi kuadratik lingkaran bentuknya seperti ini. Kalau elips dia agak lonjong. Kalau parabola dia membelah seperti ini. Dan hiperbola dia biasanya lebih cantik ya daripada parabola. Ini sekilas aja. Nah, untuk lingkaran, di modul kalian ada lingkaran juga dijelasin. Lingkaran itu adalah tempat kedudukan titik-titik pada suatu bidang yang mempunyai jarak tertentu dari suatu titik yang disebut pusat. Jarak titik-titik tersebut dari pusat disebut jari-jari lingkaran.
Pasti sebelumnya udah pernah waktu sekolah pernah belajar jari-jari lingkaran ya. R kuadrat biasanya. R kecil. Nah, bentuk umum untuk lingkaran, rumus umumnya AX kuadrat tambah CY kuadrat tambah DX tambah EY tambah F sama dengan 0. Ini bisa dicatat. Walaupun untuk dari nonlinear ini soal yang keluar dikit kok. Jadi ya dilihat sekilas aja, dicatat. Karena di sini ada lingkaran, ada elips, ada parabola, ada hiperbola. Nah, rumusnya beda-beda, walaupun agak mirip-mirip. Nah, ini biar bisa dicatat. Nah, untuk standar persamaan lingkaran, rumusnya dibawa ke dalam ini. X kurang H. Pilihan ganda. Soal pilihan ganda, tapi nggak bisa ini ya, ngitung kancing untuk mengapa ya. Karena gampang sebenarnya. Cuman tinggal jangan dikerjakan dulu lah. Biasanya 30 atau berapa ya? Satu setengah jam mungkin atau 2 jam gitu ya. Nah, tolong dicatat nih. Untuk persamaan lingkaran itu X kurang H kuadrat tambah Y kurang K kuadrat sama dengan R kuadrat. HK ini pusat lingkaran. Ini HK kecil ya. R ini jari-jari. Bentar ya. HK ini pusat lingkaran, yaitu apabila ini ya titik di sumbu koordinat. Apabila di pusat lingkarannya itu di titik 0, titik asal, H sama dengan 0, K sama dengan 0. Maka persamaan lingkarannya menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Jari-jari lingkaran lebih besar dari 0, makanya bisa membentuk lingkaran ya. Ini lingkaran. Jaraknya ke sini, ke semua bidang selalu sama. Ini makanya dia lingkaran. Dapat persamaannya X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 6X kurang 8Y tambah 16 sama dengan 0. Nah, dari sini kita masukkan ke bentuk standarnya. Gimana caranya? Kita cari faktor X kurang H dan Y kurang K. Gimana caranya? Ini agak susah. X-nya dikumpulin, X kuadrat dikurang 6X, kemudian Y kuadrat dikurang 8Y. Nah, dari sini gimana caranya untuk mencari faktorisasinya? X kuadrat kurang 6X, berarti kira-kira berapa? Biar X kurang titik-titik dikuadratkan. Karena ini minus 6X, berarti karena dikuadratkan, berarti bisa di sebelah sini ditambah 9 ya. X dikurang K pangkat kuadrat. Kemudian kalau Y kuadrat kurang 8Y, berarti kalau dikuadratkan ini bisa 2 kali 8, berarti 4 ya, coba. 8 bagi 2 kan 4 ya, berarti 4 kuadrat berarti 16, makanya ditambahkan sini 16. Y kurang 4 dapat, makanya bisa membentuk persamaan ini. X kurang H kuadrat tambah Y kurang K kuadrat. Nah, tadi ditambah berapa ini? 9. Kalau di sini tambah 9, berarti ini dikurang 9. Kalau ini ditambah 16, ini dikurang 16.